Hai, kembali lagi bersama saya Feren. Dari tadi kita sebut-sebut nih consumer goods. Sebenarnya consumer goods itu apa sih sebenarnya, Ci? Nah, jadi consumer goods itu adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang yang siap untuk dikonsumsi tanpa adanya proses komersial lebih lanjut. Nah, umumnya jenis produknya itu tahan lama, seperti makanan dan minuman yang berkemasan, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi jenisnya yang diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, aku mau memberikan informasi nih. Jadi IDX itu atau Bursa Efek Indonesia akan melakukan perubahan pada klasifikasi sektoral pada perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, saat ini kita tuh menggunakan sektoral Index JASICA atau Jakarta Stock Industrial Classification namanya. Yang mana ada 10 pengelompokan, guys. Nah, tapi nanti setelah 1 Mei 2021 akan ada perubahan JASICA menjadi IDX IC atau IDX Industrial Classification. Nah, itu memiliki 12 indeks atau industri. Nah, kenapa Ci kok diubah-ubah sih? Makin banyak aja nih sektoralnya. Jadi, pihak IDX itu mengambil angka tersebut agar menyelaraskan pengelompokan agar mempermudah kita sebagai investor untuk membandingkan secara global, baik dari sektoral maupun industrinya. Jadi, perubahan ini akan mengikuti global practice. Selain lebih lengkap, juga diharapkan dapat menyempurnakan penilaian risiko pada portofolio kita. Nah, teman-teman coba take a look untuk industri yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu consumer. Nah, sektor consumer goods itu masuk ke dalam klasifikasi sektoral indeks JASICA. Nah, tapi kalau di IDX IC itu terjadi sedikit perubahan, yang mana sektor consumer itu dibagi menjadi dua, yaitu consumer non-cyclical dan consumer cyclical. Nah, maksud dari cyclical itu apa? Cyclical itu adalah perusahaan yang mana sangat berhubungan dengan kinerja ekonomi secara umum. Jadi, kalau misalnya ekonomi lagi anjlok, maka sektor ini juga memiliki performa yang kurang. Begitu pula sebaliknya, kalau ekonomi lagi bagus, performanya pun akan baik pula. Contohnya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjual barang discretionary seperti otomotif, retail, dan lainnya. Sebaliknya, kalau consumer non-cyclical, itu berarti perusahaan yang justru tidak terpengaruh dengan keadaan ekonomi. Nah, consumer yang akan kita bahas hari ini adalah consumer non-cyclical, yang bersifat lebih defensif. Kinerjanya cenderung stabil dan tahan banting terhadap gejolak ekonomi. Nah, hal ini disebabkan karena saham-saham perusahaan defensif bergerak di kebutuhan primer dan juga sekunder, yakni kebutuhan yang akan terus tetap ada apapun situasi ekonomi yang kita hadapi. Dan umumnya, consumer non-cyclical ini biasanya bisa kita temui dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi contohnya, mulai kamu bangun tidur kan mandi, butuh sikat gigi, shampoo, sabun, anggap aja dari perusahaan Unilever, UNVR, seperti Pepsodent, Lifebuoy, dan lainnya. Nah, kemudian habis mandi, makan. Let's say kalian adalah anak kosan yang hobinya makan Indomie. Jadi dari Indofood atau ICBP. Nah, begitu seterusnya. Jadi kebutuhannya itu akan sama apapun yang terjadi. Apapun situasi ekonomi itu yang kita hadapi. Nggak mungkin kan kita berhenti mandi dan juga sikat gigi ketika krisis ekonomi. Nah, itu. Jadi, wujudnya karena kebutuhan primer dan akan mendapatkan demand yang sama, makanya kita disebut sebagai sektor defensif. Nah, consumer non-cyclical sendiri itu memiliki banyak subsektor loh, di mana ada 11 subsektor. Nah, ini hanya non-cyclicalnya aja ya, yaitu ada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam rokok, pertanian, supermarket, daging dan poultry, minuman, obat, personal care, dan juga makanan. Nah, selanjutnya di segmen berikutnya kita akan bahas nih tentang siapa aja sih yang cocok untuk investasi di consumer goods ini.